Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu ba'da subuh 4 Rabiul Akhir 1447 Hijriah bertepatan dengan 27 September 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Bintang Sunnah Samarinda, Kalimantan Timur, dalam sebuah kajian membaca kitab Ushulul Iman fi Dhawil Kitabi wa Sunnah, landasan keimanan di bawah cahaya Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, habanillah wa iyyakum. Masih kita di dalam al-babul awal, al-imanu billah. Bab yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih kita di dalam al-faslu tsani, tauhidu al-uluhiyyah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Dan masih kita di dalam al-mabhatsur rabi', asyirku wal kufru anwa'uhuma, kesyirikan dan kekufuran dan macam-macam dari keduanya. Dan kita pada pertemuan kali ini membahas tentang al-matlabus tsani, yaitu al-kufru, kekufuran. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Al-matlabu tsani, alif, ta'rifuhu al-kufru lughatan yutlaqu ala as-sitri wa at-taghtiyah, wa syar'an diddul iman wa huwa
adamul imani billahi wa rasulihi sawa'un kana ma'ahu takdzibun am lam yakun ma'ahu takdzib bal an syakkin wa raib aw i'rad an dhalika hasadan wa kibran aw ittiba'an li ba'd al-ahwa as-sarifah an ittiba'ir risalah. Baik, kita ternyata masih di dalam macam-macam kesyirikan, yaitu masih di dalam al-mabhatsus tsalits, himayatul mustafa janabat tauhid, penjagaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari tentang perkara tauhid, penjagaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perkara tauhid. Baik, aqsamut tawassul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjaga tauhid dengan penjagaan yang begitu banyak. Di antara penjagaan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah dalam perkara ruqyah. Ruqyah, membacai seseorang untuk kesembuhan. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjaga tauhid dalam perkara tamaim, memakai jimat. Beliau melarang untuk memakai jimat, dan pendapat yang lebih kuat, walaupun jimat tersebut berasal dari Al-Quran, tulisan-tulisan yang berasal dari Al-Quran. Kemudian yang ketiga, yaitu memakai gelang yang terbuat dari benang-benang untuk menjaga dari penyakit atau memberikan kekuatan. Ini juga dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjaga tauhid dengan cara melarang untuk bertabarruk dengan pohon dan bebatuan. Yang kelima, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjaga tauhid dengan cara menjauhi perbuatan-perbuatan yang ada hubungannya dengan pekuburan, Seperti misalkan yang pertama, yaitu dilarang untuk mengucapkan hujran, perkataan yang buruk saat dikubur. Kemudian beliau juga melarang untuk menyembelih, baik itu unta atau kambing atau sapi atau hewan apapun di sisi pekuburan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang untuk meninggikan tanah kuburan lebih daripada tanah yang digali, dan juga dilarang untuk keramiki kuburan, menulis kuburan, atau membangun bangunan di atas kuburan, atau duduk di atas kuburan. Ini semua terlarang dalam agama Islam, karena Rasulullah SAW ingin menjaga tauhid. Yang kedelapan, beliau melarang untuk sholat menghadap ke kuburan. 9, beliau melarang untuk membangun masjid di atas kuburan. Yang ke-10, beliau melarang untuk menjadikan kuburan sebagai tempat aid, tempat berkumpul pada waktu yang telah ditentukan.
Kemudian Nabi kita Muhammad SAW juga melarang untuk berpergian, bersusah payah bepergian dalam rangka ibadah kepada kuburan. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah sampai hal ini, ya, sudah sampai hal ini. Sekarang kita membicarakan tentang hal yang keenam, yaitu sikap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga tauhid, yaitu dalam permasalahan tawassul. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas makna wasilah di dalam Al-Quran, dan sekarang kita membahas macam-macam tawassul di dalam agama Islam. Penulis berkata, Jim yang qasimut tawassulu ila qismain, tawassulun masyru'un wa tawassulun mamnu'. Awalan, at-tawassul al-masyru' huwa at-tawassulu ila Allah bil wasilati as-sahihah wal masyru'ah wat tariqus sahih li ma'rifati dhalika huwa ar-ruju'u ila al-kitab wa sunnah wa ma'rifati ma warada fihima anha, atau wa ma'rifatu ma warada fihima anha. Fama dalla al-kitab wa sunnatu ala annaha wasilatun masyru'atun fahuwa min at-tawassul al-masyru' wa ma siwa dhalika fa innahu tawassulun mamnu'. Nah, pada masalah terbuka halaman 1008 di terjemahan di pembagian tawassul. Tawassul terbagi menjadi dua, yaitu tawassul yang disyariatkan dan yang dilarang. Yang pertama halaman 79, yaitu tawassul yang disyariatkan ialah tawassul kepada Allah dengan jalan atau wasilah yang sah dan disyariatkan. Jalan yang benar untuk mengenal demikian adalah dengan merujuk Al-Quran dan As-Sunnah serta dengan mengenal segala yang disebutkan di dalam keduanya tentang tawassul. Maka setiap wasilah atau jalan yang dinyatakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai wasilah yang disyariatkan, berarti ia termasuk tawassul yang disyariatkan pula. Sedangkan yang selain itu dianggap sebagai tawassul yang dilarang. nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini penulis membagi tawassul menjadi dua. Tawassul yang dibolehkan dan tawassul yang tidak dibolehkan. Dan sekali lagi, tawassul yang dimaksud adalah menjadikan sesuatu sebagai hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tawassul maknanya adalah menjadikan perantara antara dia dengan Allah. Makanya di sini disebutkan tawassul kepada Allah dengan jalan yang sah dan disyariatkan. Jalan yang benar untuk mengenal demikian adalah dengan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Sekali lagi, tawassul yang disyariatkan adalah tawassul yang dengan mengerjakan sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Bukan tawassul yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penulis berkata, والتوسل المشروع يندرج تحته ثلاثة أنواع. الأول التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه الحسنى أو صفة من صفاته العظيمة، كأن يقول المسلم في دعائه اللهم إني أسألك بأنك الرحمن الرحيم أن تعافيني، أو يقول أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي وترحمني ونحو ذلك. ودليل مشروعية هذا التوسل قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. Tawassul yang disyariatkan tersebut dapat diklasifikasikan kepada tiga kelompok. Yang pertama adalah
bertawassul kepada Allah dengan jalan menyebut Asmaul Husna, Al-Asmaul Husna, nama-nama yang maha baik, atau dengan jalan menyebutkan sifat-sifatnya yang maha agung. Misalnya seorang muslim di dalam doanya menyebut, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu karena sesungguhnya Engkau maha pengasih lagi maha penyayang, supaya Engkau memberiku kesehatan afiat. Atau ia berkata pula, aku memohon dengan jalan menyebut rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu, agar Engkau mengampuni dan mengasihiku, dan ungkapan lain yang seumpamanya. Jadi disyariatkan yang tawassul ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 80 yang artinya hanya milik Allah lah al-asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Ini adalah tawassul yang disyariatkan yang pertama, bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Contoh yang pertama yang disebutkan oleh penulis di sini, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu karena sesungguhnya Engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Di hadis itu, Allahumma inni as'aluka bi'annaka ar-Rahmanur Rahim. Ya Allah, aku mohon kepadamu karena Engkau adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini nama-nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi tawassul dengan nama-nama Allah, menyebut nama tersebut di dalam doa. Aku mohon kepadamu dengan nama-namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa permintaannya? Antu'afiyani. Hendaknya Engkau memberikan afiat kepadaku. Ini contoh dari bertawassul dengan nama-nama Allah. Tapi contoh yang lain misalkan nama Allah adalah Ya Latif. Ya Latif. Allahumma inni as'aluka bi'annaka al-latif ultuf bina. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau, Engkau adalah yang maha lembut, maka sayangilah kami. Contoh yang lain lagi, Ar-Razzaq. Nama Allah adalah Ar-Razzaq. Ya Razzaq urzuqna. Wahai yang maha luas rezekinya, Ar-Razzaq, nama Allah, maka berikanlah rezeki kepada kami. Nah, ini contoh bertawassul yang disyariatkan, yaitu bertawassul dengan nama-nama Allah. Bisa juga bertawassul dengan sifat-sifat Allah. Contoh misalkan Allah itu namanya Al-Alim, maka sifat Allah adalah Al-Ilm. Kita memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka bi'ilmika al-ghaib an taqdira liyal khaira. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau dengan ilmumu yang gaib, ilmumu terhadap yang gaib. Hendaknya Engkau memberikan ketetapan kebaikan kepadaku. Ilmu adalah sifat, namanya adalah Al-Alim. Ar-Rahman Ar-Rahim, nama Allah, sifatnya rahmat. Seperti kita mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Wahai yang maha hidup dan berdiri sendiri, dengan rahmatmu. Rahmat di sini adalah sifat. Kami memohon pertolongan dalam keadaan yang sempit. Nah, ini contoh penjagaan Rasulullah SAW terhadap tauhid, yaitu tawassulnya harus bertawassul dengan tawassul yang disyariatkan. Tawassul yang disyariatkan, yaitu dengan menyebut nama-nama atau sifat-sifat Allah di dalam berdoa. Nah, kemudian dalilnya dibawakan oleh penulis di sini, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah kalian kepadanya dengan menggunakan nama-nama tersebut. Fad'uhu biha, berdoalah kalian kepadanya, yaitu kepada Allah,
dengan nama-nama tersebut. Di sini ada istilah al-asma al-husna. Mungkin orang Indonesia sudah kenal dengan asma al-husna, sudah menjadi istilah yang maklum di tengah kebanyakan kaum muslim. Berdasarkan ayat ini Al-A'raf ayat 180. Nah, apa arti al-asma al-husna? Al-asma jamak dari isim, nama. Al-husna allati balagat al-husn fil ghayah, atau balagat al-husna ghayatahu, yang artinya yang sampai kepada puncak kebagusan. Nama Allah itu husna, artinya yang sampai kepada puncak kebagusan. Nama Allah tidak ada yang jelek, nama Allah seluruhnya adalah baik. Itulah tawassul yang disyariatkan yang pertama. Nah, bisa dipahami ya. Contoh yang lain bertawassul dengan nama-nama Allah atau dengan sifat-sifat Allah. Misalkan doa Rasulullah SAW. Ya mujriyal kitab, ya munzilal kitab, wa ya mujriyas sahab, wa ya hazimal ahzab. Ihzim al-yahud. Wahai yang menurunkan Alkitab, yang menjalankan awan, yang menghancurkan musuh. Itu semua sifat. Berdoa kepada Allah dengan menyebutkan sifat-sifat Allah. Ya. Ini boleh dengan tawassul seperti itu. Taib. Ats-tsani at-tawassul ila Allah Ta'ala bi'amalin salihin qama bihi al-'abd. كأن يقول اللهم بإيماني بك ومحبتي لك واتباعي لرسولك اغفر لي، أو يقول اللهم إني أسألك بحبي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وإيماني به أن تفرج عني، أو أن يذكر الداعي عملا صالحا ذا بال قام به فيتوسل به إلى ربه، كما في قصة أصحاب الغار الثلاثة التي سيرد ذكرها. ويدل على مشروعيته قوله تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. سورة آل عمران الآية 16. وقوله تعالى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. سورة آل عمران آية 53. ومن ذلك ما تضمنته قصة أصحاب الغار الثلاثة كما يرويها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما 3 نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فآووا إلى غار فانطبق عليهم فقال بعضهم لبعض إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. فقال واحد منهم اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز فذهب وتركه وأني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره أني اشتريت منه بقرا وأنه أتاني يطلب أجره فقلت له اعمد إلى تلك البقرة فسقها فقال لي إنما لي عندك فرق من أرز فقلت له اعمد إلى تلك البقرة فإنها من الفرق فساقها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا فانساخت عنهم الصخرة. فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فأبطأت عليهما ليلة فجئت وقد رقدا وأهلي وعيالي يتداغون من الجوع فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن
فيستكنا لشربتهما فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا فانساقت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم من أحب الناس إلي وإني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها ب100 درهم فطلبتها حتى قدرت فأتيتها بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها فلما قعدت بين رجليها فقالت اتق الله لا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت وتركت 100 دينار فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا ففرج الله عنهم فخرجوا رواه البخاري. Nah. Kedua adalah tawassul dengan jalan menyebutkan amal. Mohon didengarkan ini karena panjang dalilnya. Yang kedua tawassul dengan menyebutkan amal soleh yang pernah dilakukan oleh seorang hamba. Misalnya ia berkata, ya Allah, dengan menyebut keimananku kepadamu, cintaanku kepadamu dan dengan ketaatanku kepada Rasulmu, ampunilah aku. Atau yang berkata, ya Allah, aku mohon kepadamu karena kecintaanku kepada Nabi-Mu Muhammad SAW dan dengan keimananku kepadanya agar engkau lepaskan aku dari kesusahan. Atau seseorang berdoa dan menyebutkan amalan soleh yang berkesan atau punya arti tersendiri yang telah ia lakukan dengan maksud bertawassul, mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan tersebut, seperti yang terdapat dalam kisah 3 orang yang terkurung dalam sebuah gua yang akan disebutkan kemudian. Dalilnya adalah dalam surah Al-Imran ayat 16 Allah SWT berfirman yang artinya yaitu orang berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan biarlah kami dari siksa neraka. Dalam Al-Imran ayat 53 Allah SWT berfirman, ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti Rasul. Karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi tentang keesaan Allah. Termasuk dalam kategori ini adalah kisah 3 orang yang terperangkap di dalam sebuah gua, seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tatkala 3 orang dari umat sebelum kalian datang dalam suatu perjalanan, tiba-tiba turunlah hujan. Mereka segera berlindung ke dalam sebuah gua. Setelah mereka masuk, tiba-tiba pintu tersebut tertutup di belakang mereka. Salah seorang dari mereka berkata kepada kedua temannya, sesungguhnya demi Allah, wahai saudara-saudaraku, tidak ada yang dapat menyelamatkan kita kecuali kejujuran. Masing-masing kita mestinya berdoa dengan jalan menyebutkan amalan yang ia ketahui. Sesungguhnya ia telah berlaku jujur dalam melakukan amalan tersebut. Salah seorang dari mereka berdoa, ya Allah, seandainya Engkau tahu bahwasanya saya pernah mempunyai seorang pekerja dengan upah secupak padi. Kemudian ia pergi dengan meninggalkan padi atau upah tersebut. Lalu saya mengambil secupak padi itu dan menanamnya sampai saya dapat membeli seekor sapi dan hasil panennya. Dari hasil panennya, kemudian dia datang menuntut upahnya. Lalu saya mengatakan kepadanya, ambillah sapi-sapi itu dan bawalah pergi. Dengan heran dia berkata, bukankah saya hanya berhak mendapatkan secupak padi dari Anda? Saya katakan kepadanya, ambillah sapi-sapi itu, karena ia adalah hasil dari secupak padi itu. Kemudian dia pun berlalu membawanya pergi. Seandainya engkau tahu bahwa hal itu saya lakukan semata-mata karena takut kepadamu, maka lepaskanlah kami dari kurungan gua ini. Maka batu tersebut pun bergeser sedikit. Yang kedua pun berkata, ya Allah, seandainya engkau mengetahui bahwasanya aku mempunyai ibu bapak yang sudah tua renta. Setiap malam saya selalu membawakan keduanya air susu kambingku. Pada suatu malam saya terlambat datang dan saya dapatkan keduanya sudah tertidur. Padahal istri dan anak-anakku mengeluh kemana-mana. Namun saya tidak memberi mereka minum susu tersebut sebelum ibu bapak minum. Namun saya enggan membangunkan mereka. Dan sebaliknya saya tidak rela meninggalkan mereka karena khawatir mereka membutuhkan minuman. Oleh sebab itu saya senantiasa menunggu keduanya terbangun sampai terbitnya fajar. Jika engkau mengetahui hal itu saya lakukan semata-mata karena takut kepadamu, maka lepaskanlah kami. Maka batu tersebut pun bergeser sedikit sampai mereka dapat melihat langit. Dan akhirnya yang terakhir pun berdoa, ya Allah,
seandainya engkau ketahui bahwasanya paman saya dahulu memiliki seorang putri yang paling saya cintai dari seluruh manusia. Saya pernah merayunya agar menyerahkan dirinya kepadaku, namun ia tidak bersedia kecuali jika saya memberinya uang sebanyak 100 dinar. Saya berikhtiar, berusaha sampai mendapatkan uang sebanyak itu. Kemudian saya pun kembali datang dan menyerahkan uang tersebut kepadanya, dan ia pun dengan terpaksa memasrahkan dirinya kepadaku. Sampai ketika saya sudah berada pada posisi di atasnya, ia berkata, takutlah engkau kepada Allah, janganlah memecahkan selaput kecuali dengan haknya yang dikembalikan. Mendengar hal tersebut, saya langsung berdiri dan meninggalkan uang 100 dinar tersebut. Jika seandainya engkau tahu bahwasanya hal tersebut saya lakukan semata-mata karena takut kepadamu, maka lepaskanlah kami. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala membebaskan mereka keluar dari gua tersebut. Baik, ini adalah tawassul yang kedua yang disyariatkan. Tawassul dengan cara menyebutkan amal saleh yang pernah kita kerjakan. Seperti misalkan, ya Allah, dengan keimananku kepadamu, dengan kecintaanku kepadamu, ampunilah aku. Ini boleh bertawassul demikian. Dengan kecintaanku kepada Rasulmu, maka mudahkanlah rezekiku. Dengan keimananku kepadamu, maka ampunilah dosa-dosaku. Nah, ini tawassul yang kedua yang disyariatkan, menyebutkan amal saleh di dalam doanya. Dan ini tidak mengapa, di hadapan Allah tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, contohnya yaitu di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 16. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana. Yaitu orang-orang yang berdoa, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami. Yang mana tawassulnya? Kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami. Yang mana tawassulnya? Kami telah beriman. Jadi menyebutkan amal saleh. Ya, menyebutkan amal saleh. Seseorang juga bisa misalkan saat dia bersedekah, ya Allah, tadi saya bersedekah, maka berilah kesehatan kepada saya. Boleh saja. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Da'u mardakum bisadaqah." Yang artinya obati orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Jadi boleh bertawassul dengan amal saleh, dengan menyebut amal saleh. Kemudian Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Yang artinya, perhatikan mana tawassulnya, mana doanya. Ya Allah, kami telah beriman kepada apa yang Engkau telah turunkan dan telah kami ikuti Rasul. Maka karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi. Karena itu masukkanlah kami ke dalam orang-orang yang menjadi saksi tentang keesaan Engkau. Tawassulnya mana ini? Kami telah beriman dengan apa yang Kau turunkan. Itu amal saleh. Doanya apa? Ya. Maka masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang bersaksi tauhid di hari kiamat. Baik. Kemudian contoh yang lain juga hadis tentang 3 orang yang terperosok ke dalam goa saat hujan, kemudian ternyata mulut goanya tertutup dengan batu. Tertutup dengan batu. Yang satu berdoa, aku memiliki seorang pekerja yang bekerja kepadaku dengan mengambil upah sekian ikat padi. Kemudian dia bekerja, tapi kemudian dia tidak mengambil padinya. Artinya gajinya beliau belum ambil. Lalu padi tersebut ditanam, kemudian ternyata menghasilkan beberapa ekor sapi. Setelah ditanam, dipanen, kemudian bisa menghasilkan beli beberapa ekor sapi. Lalu datang pekerja tadi ingin mengambil gajinya. Kata si pekerja, mana gaji saya?
Kemudian kata yang mempekerjakan, yang mengembangbiakkan gaji pekerja tersebut mengatakan semua yang kamu lihat dari sapi-sapi ini adalah gajimu, maka ambillah. Lalu diambil oleh pekerja tersebut tanpa tersisa. Maka orang ini berdoa, ya Allah, kalau seandainya itu aku lakukan karena benar-benar semata-mata takut kepada Engkau, maka lepaskanlah kami dari kurungan goa ini. Ini bertawassul, berdoa dengan menyebutkan amal saleh. Kalau seandainya aku benar-benar amanah dalam menjaga gaji pekerjaku ini, sehingga dia mengambil seluruhnya tanpa tersisa, kalau itu karena Engkau, maka mudahkanlah kami keluar dari goa ini. Itu amalan yang pertama. Amalan yang kedua adalah seorang yang berbakti kepada orang tuanya, yang mana suatu malam dia terlambat pulang ke rumah, sehingga bapak ibunya sudah tidur duluan. Biasanya dia yang meminumkan susu dan dia dahulukan meminumkan susu kepada bapak ibunya. Akan tetapi karena terlambat pulang, bapak ibunya sudah tidur. Dan dia tunggu bapak ibunya bangun sampai pagi. Dan dia tidak meminumkan kepada istri dan anak-anaknya susu tersebut sebelum bapak ibunya minum. Maka orang ini berdoa, ya Allah, jika Engkau ketahui hal itu saya lakukan semata-mata karena takut kepada Engkau, maka lepaskanlah kami. Hal itu yang dimaksud adalah bakti tadi. Ini contoh yang kedua, menyebutkan bakti di dalam berdoa. Ini adalah contoh tawassul yang masyru', yaitu menyebutkan amal-amal saleh, kemudian bertawassul dengannya untuk memohon kepada Allah permintaan. Yang ketiga adalah takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Jadi ada seorang paman yang menginginkan keponakannya. Menginginkan keponakannya. Tidak boleh paman menikah dengan keponakan. Kemudian sang keponakan ini ingin melayani si paman, akan tapi harus bayar 100 dinar. Lalu paman ini bekerja sampai mendapatkan 100 dinar, kemudian dikasih. Ketika sudah mau digauli, maka si perempuan ini mengatakan la tafuddul khatama illa bihaq. Tidak boleh keperawanan ini dilepaskan kecuali dengan kebenaran. Akhirnya laki-laki ini takut siksa Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia tinggalkan cintanya dan hartanya karena takut kepada Allah. Kemudian dia berdoa, ya Allah, kalau seandainya hal itu aku kerjakan karena takut kepada Engkau, maka lepaskanlah kami dari goa ini. Akhirnya mereka terlepas. Pelajaran-pelajaran yang menarik dari kisah tadi. Yang pertama adalah keikhlasan yang tersembunyi. Dahsyatnya amalan ikhlas dan yang tersembunyi. Bagaimana 3 orang tersebut terlepas dari mulut goa gara-gara mempunyai amalan ikhlas, dan amalan ikhlasnya tersembunyi. Semakin tersembunyi, semakin ikhlas, dan semakin besar pahalanya. Kemudian yang kedua, faedahnya adalah manzilatun niyah ma'a tarkil amal. Kedudukan niat padahal belum beramal. Kedudukan niat padahal belum beramal. Seperti misalkan si orang yang kedua, orang yang ketiga ya. Yang ketiga yang dia mau melakukan perzinahan, akan tetapi dia jauhi demi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya niat agar seseorang senantiasa memperhatikan qalbunya. Jangan sampai dia mengikuti hawa nafsunya. Kemudian yang ketiga adalah
laki-laki diperintahkan untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab berbakti pada orang tua, bertanggung jawab menafkahi anak istri. Di dalam Islam ada skala prioritas. Orang tua terlebih dahulu kita berbakti kepadanya, kemudian yang kedua baru anak istri kita nafkahi. Nah, orang yang kedua tadi dia adalah mendahulukan orang tuanya. Dan ini menunjukkan bahwa kalau ada skala prioritas, maka yang didahulukan orang tua, kepentingan orang tua dibandingkan kepentingan istri dan anak, tanpa melalaikan istri dan anak. Nah, itu dia. Tetapi kalau dia perempuan, maka yang didahulukan adalah kepentingan suami tanpa melalaikan orang tua. Kemudian, nah ini penting, pelajaran dari kisah 3 orang tadi, amanah di dalam harta. Amanah di dalam harta. Jangan sampai seseorang dikenal tidak amanah, khususnya dalam harta. Ya, bahkan para ulama mengatakan, kalau ada nih orang pesan kepada kita, fulan, ini ya 100.000, ini uangnya, tolong kasihkan ke dia. Maka uang ini jangan dipakai dengan asumsi, oh nanti saya ganti deh. Enggak, ini yang dikasihkan, yang memang diamanahkan. Meskipun kita bisa menggantinya dengan kertas yang lain, tetapi karena amanahnya adalah ini, maka ini yang harus sampai kepada dia. Ini dia. Jadi hati-hati, harus amanah di dalam harta, seperti yang terjadi pada orang yang keberapa? Yang pertama. Kemudian yang faedah dari hadis yang 3 orang tadi adalah, nah ini penting nih, bahwa Allah melepaskan kesulitan dari seseorang itu tidak langsung, kadang pelan. Allah melepaskan kesulitan dari orang tidak langsung, tetapi pelan-pelan, perlahan-perlahan. Contoh orang yang pertama, setelah berdoa dia tergeser sedikit, tapi masih belum bisa keluar. Yang kedua berdoa tergeser lebih lagi, tapi masih belum bisa keluar. Yang ketiga baru tergeser lagi, baru bisa keluar. Jadi jalan keluar dari Allah itu tidak langsung Allah kasih. Oh lama sekali nih, sudah dagang begini, sudah mendekatkan diri kepada Allah begini, hasil usaha begini-gini aja, ya. Padahal kalau dia mau jujur, mungkin hasil usahanya terus naik. Cuma dia kan ingin standarnya langsung, gitu. Nah, ini pelajaran menarik para ikhwah, bahwa Allah memberikan jalan keluar dari sebuah permasalahan itu dengan tadarruj, dengan perlahan-perlahan. Kemudian, nah ini penting juga nih. Kalau kita ingin berdoa dengan menyebutkan amal soleh, cari amal soleh yang paling ikhlas. Kalau kita berdoa dengan menyebutkan amal soleh, maka cari amal soleh yang paling ikhlas. Ya. Karena tadi 3 orang tadi kan mencari amal soleh yang dia miliki. Tentunya 3 orang tadi tidak mungkin itu saja amalannya, tapi yang dia sangat harapkan di ikhlas di dalam amal soleh tersebut, itu yang dia gunakan untuk bertawassul saat dalam berdoa. Ada orang berkata, ulun sudah mencari satay, pinanya kada denang ikhlas berataan. Oh ya, cari yang paling ikhlas. Ya, cari yang paling ikhlas. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya sebenarnya dari 3 kisah itu, yang pertama tentang pekerja, yang kedua tentang berbakti pada orang tua, yang ketiga tentang tidak berzina. Apa sifat yang paling dominan dari 3 itu? Nah, siapa yang bisa nyebut? Nah, muraqabah.
merasa selalu diawasi oleh Allah. Kenapa si pemberi pekerja ini dia bisa amanah di dalam menjaga gaji pekerjaannya? Karena takut kepada Allah. Tidak mau tidak amanah karena takut kepada Allah. Yang kedua, kenapa dia mau malam itu menjaga orang tuanya, tidak memberikan air susu kepada selain kedua orang tuanya, sebelum kedua orang tuanya? Karena takut kepada Allah. Yang ketiga, kenapa lelaki tersebut mau meninggalkan hartanya dan cintanya? Karena demi takut kepada Allah. Muraqabah. Terutama di zaman sekarang, muraqabah sangat penting untuk senantiasa harus disuburkan di dalam diri kita. Bermaksiat saat sendirian, dengan mata, dengan telinga, dengan kemaluan. Muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dalam ayat surat Muhammad ayat 21, "Falau sadaqullah lakana khairan lahum." Kalau seandainya mereka jujur beriman kepada Allah, maka itu lebih baik bagi mereka. Kalau seandainya memang mereka jujur dalam imannya. Ini yang disebut dengan muraqabah, jujur dalam imannya. Baik. Itu adalah tawassul yang kedua. Jadi kalau saya tanya penjelasan panjang lebar ini, tawassul yang kedua dengan apa? Menyebut amal saleh. Nah, sekarang para ikhwan dirahmati oleh Allah, kita masuk kepada tawassul yang ketiga. Penulis berkata, الثالث التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابة دعائه كأن يذهب المسلم إلى رجل يرى فيه الصلاح والتقوى والمحافظة على طاعة الله فيطلب منه أن يدعو له ربه ليفرج كربته وييسر أمره. ويدل على مشروعية هذا النوع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بدعاء عام ودعاء خاص. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا قال أنس ولا والله ما نرى في السحاب في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت قال والله ما رأينا الشمس ستا ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها فقال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والجبال والضراب ومنابت الشجر قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس قال شريك فسألت أنسا أهو الرجل الأول قال لا أدري. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن في أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب وعذاب وقال هم الذين يسترقون ويكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون قام عكاشة ابن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم. ومن ذلك حديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أويسا القرني وفيه قال فاسألوه أن يستغفر لكم
Wa hadha an-naw'u min at-tawassul innama yakunu fi hayati man yutlabu minhu ad-du'a amma ba'da mautihi fala yajuz li'annahu la amala lah. Nah. Tawassul yang ketiga adalah tawassul dengan jalan minta didoakan oleh orang soleh yang diharapkan doanya terkabul. Misalnya seorang muslim mendatangi seseorang yang dilihatnya mempunyai ciri-ciri kesolehan, ketakwaan dan komitmen dalam berbuat taat kepada Allah. Ia mendatanginya meminta didoakan supaya Rabb-nya menghilangkan kesusahan yang dihadapinya dan supaya urusannya dipermudah. Dalil yang menjelaskan boleh tawassul di sini adalah perbuatan sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, di mana mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta didoakan dengan doa yang sifatnya umum maupun khusus. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki masuk ke dalam masjid pada hari Jumat dari pintu yang bertepatan dengan arah mimbar Nabi SAW saat beliau berkhutbah. Ia langsung menghadap Rasulullah SAW sambil berdiri seraya berkata, "Ya Rasulullah, hewan-hewan sudah musnah, semua jalan sudah putus, maka berdoalah kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan kepada kita." Anas berkata, Rasulullah SAW langsung mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, "Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami." Anas berkata, "Demi Allah, kami sama sekali tidak melihat sedikit pun ada awan di langit dan tidak pula sesuatu yang lain. Dan di antara kami berada dengan Bukit Sarak, tidak ada sebuah rumah atau perkampungan." Tiba-tiba dari belakang Bukit Sarak, timbul segumpal awan bagaikan sebuah tameng. Ketika sudah berada tepat di tengah-tengah langit, awan tersebut terpencar dan turunlah hujan daripadanya. Anas berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat matahari selama 6 hari pun." Kemudian seorang laki-laki masuk lagi dari pintu yang sama pada Jumat berikutnya. Di saat Rasulullah SAW sedang berkhutbah, ia langsung menghadap Rasulullah SAW sambil berdiri seraya berkata, "Ya Rasulullah, harta benda sudah binasa, jalan-jalan sudah terputus, maka berdoalah kepada Allah supaya Allah menghentikan hujan." Anas berkata, Rasulullah SAW langsung mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, jangan di atas tempat tinggal kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di bukit-bukit, di gunung-gunung, di lembah-lembah, dan di tempat-tempat tumbuhnya tanaman." Anas berkata, seketika hujan pun langsung berhenti turun, dan kami pun keluar masjid di bawah teriknya sinar matahari. Syarif, seorang ulama perawi berkata, saya bertanya kepada Anas, apakah laki-laki yang masuk terakhir adalah laki-laki yang pertama? Anas menjawab, saya tidak tahu. Berikutnya dalam Sahih juga diriwayatkan ketika menyebutkan bahwa sebanyak 70.000 dari kalangan umat Rasulullah akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Nabi SAW bersabda, yang artinya mereka adalah orang-orang yang tidak mau diobati dengan mantra-mantra, tidak pula dengan cara menggunakan besi panas, dan tidak pula meyakini tiarah atau meramalkan nasib dengan arah terbang gunung, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah mereka. Uqasyah bin Mihsan lalu berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah, doakanlah kepada kami, doakanlah kepada Allah agar Dia menjadikan saya termasuk ke dalam golongan mereka." Rasulullah menjawab, "Engkau termasuk dalam golongan mereka." Demikian juga hal dalam hadis Nabi SAW menyebutkan tentang Uwais Al-Qarni. Beliau bersabda, "Mintalah kepadanya supaya beristighfar, memohonkan ampun untukmu." Jenis tawassul ini hanya dibolehkan di waktu orang yang diminta mendoakan itu masih hidup, dan setelah mereka wafat tidak dibolehkan meminta mereka mendoakan karena mereka sudah tidak lagi memiliki amal. Baik. Ini tawassul yang ketiga yang diperbolehkan. Yang pertama apa tadi? Menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Yang kedua dengan apa? Menyebut amal saleh. Yang ketiga minta didoakan oleh orang saleh. Ya, oleh orang saleh yang terlihat saleh siapa saja. Ya, tidak mesti harus yang dianggap wali kutub, wali badal, wali ghaus, wali santri, wali murid. Tapi siapa yang dianggap saleh dimintai doa dengan syarat dia masih hidup, ada dan bisa berdoa. Ada yang masih hidup, ada dan bisa berdoa. Karena ada yang dianggap hidup tapi nggak ada orangnya. Ini nggak boleh, seperti keyakinan sebagian orang tentang Nabi Khadir. Nabi Khadir yang benar itu adalah namanya Khadir, bukan Haidir. Haidir teman TK.
Nabi Khadir. Orangnya dianggap hidup tapi nggak ada. Nah, ini nggak boleh, harus hidup dan ada dan bisa berdoa. Orangnya ini yang soleh ini. Nah, kemudian para ikhwan, dalil-dalilnya diantaranya adalah tadi Rasulullah SAW sedang khutbah, lalu datang orang minta didoakan kepada oleh Rasulullah SAW. Dia beliau berdoa, kemudian diturunkan hujan. Ternyata hujannya kebanyakan. Akhirnya minta didoakan lagi agar dihentikan hujan yang tepat di atas, tetapi yang samping-samping saja. Ini subhanallah, banyak sekali permintaan manusia ini. Cerewet. Ya, dan itulah sulitnya dunia. Itu sulitnya dunia. Dan itu dalil bahwa kita jangan mendewakan dunia. Kita berusaha untuk dunia hanya untuk kepentingan akhirat kita. Kita berusaha dunia hanya untuk kepentingan akhirat kita. Tapi mendewakan, masuk ke dalam kalbu, membangga-banggakan dengan harta, meremehkan orang miskin, enggak. Tetapi seseorang menjadikan harta dunia untuk akhiratnya. Nah, kemudian Rasulullah SAW semua itu berdoa. Saat minta hujan berdoa. Saat dimintai agar tidak hujan turun langsung, tapi dari samping-samping saja hujannya, beliau berdoa. Semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu dahsyatnya doa. Dan Syekh Abdul Razzaq sering mengatakan ad-du'a miftah kulli khair. Doa kunci segala kebaikan. Jangan pernah malas untuk berdoa. Saya punya kisah menarik diceritakan oleh Syekh Abdul Razzaq. Ini juga pelajaran dari bapak-bapak, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Suatu ketika, anggap ini Ka'bah, meja ini Ka'bah, di sini Hajar Aswad, di sampingnya pintu Ka'bah. Antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad ada dinding yang disebut dengan multazam. Di situ orang berdoa dengan mengilzamkan perutnya, pipinya dan tangannya ke situ. Dan di situ tempat mustajab. Sini rukun, sini rukun, sini rukun Yaman. Sini hijr. Nah, orang ini ada seorang polisi yang dia bertugas di sini. Biasanya ada bertugas bergelantung begitu, menjaga Hajar Aswad agar tidak terjadi kecelakaan. Suatu saat dia mendengar orang di belakang yang berdoa di multazam dengan terseduh-seduh. Doanya, ya Allah, an-nas kulluhum indahum aulad. Wa ana lam akun li aulad, lam yakun li walad, fa'atinil walad. Ya Allah, semua manusia punya anak, sedangkan aku belum punya anak. Maka berikanlah kepadaku anak. Mau nangis dia terseduh-seduh. Kemudian sang polisi tersebut melihat, karena saking terseduh-seduhnya dia lihat, oh itu orang. Sudah selesai ceritanya. Sekitar 20 tahun yang akan datang, polisi yang sama dia kerja di situ. Kemudian dia dengar suara dengan suara yang sama. Kemudian dia toleh, oh itu orangnya. Sama. Tapi doanya sekarang, ya Allah, hancurkan anak tersebut. Hancurkan anak tersebut. Kemudian dia juga menangis berterseduh-seduh. Lalu polisi ini tidak sabar. Lalu dia turun dari tugasnya, kemudian dia tarik si bapak tersebut. Dia bawa ke tempat yang aman. Polisi ini mengatakan, wahai bapak, engkaukah orang yang dahulu 20 tahun yang lalu berdoa minta anak? Kata si bapak, iya. Kenapa sekarang engkau berdoa agar anak tersebut dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kata si bapak, anak tersebut durhaka, anak tersebut tidak mengerjakan ketaatan, tidak sholat, tidak puasa, anak tersebut minum khamar, minuman yang memabukkan, berjudi dan seterusnya. Makanya saya minta agar dihancurkan. Kata sang polisi, engkau telah menzalimi anakmu 2 kali. Engkau telah berbuat zalim terhadap anakmu 2 kali. Yang pertama, engkau minta kepada Allah diberi anak, tapi engkau tidak menyebutkan kesolehan. Dia cuma minta kepada Allah, ya Allah berikan aku anak.
Tidak seperti dalam Al-Quran, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, berikan aku anak yang saleh. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Rabbku, berikan kepadaku dari sisimu keturunan yang baik. Dia cuma minta anak, tapi tidak minta kesalehan, tidak minta kebaikan. Itu dosamu yang pertama, kezalimanmu terhadap anakmu yang pertama. Yang kedua, kamu mendoakan keburukan untuk anakmu. La tad'u ala amwalikum wala anfusikum wala auladikum. Jangan kalian berdoa keburukan terhadap diri kalian, harta kalian dan anak-anak kalian. Sana kembali ke tempat berdoa, minta kebaikan untuk sang anak. Akhirnya dia berdoa kembali, minta kebaikan untuk sang anak. Selesai ceritanya, tahun depan si polisi masih kerja di situ. Kemudian dia dipanggil oleh seorang bapak dan seorang anak. Yaitu si bapak yang tahun yang lalu dia dinasihati oleh polisi tersebut. Kemudian salaman, kenalan, lalu sang bapak mengatakan, wahai Pak Polisi, ini anak yang kita bicarakan tahun yang lalu. Wahai anakku, ceritakan bagaimana ceritamu terhadap polisi ini. Maka kata sang anak, demi Allah, saat bapak saya setelah mendapatkan nasihat dari engkau kemudian berdoa kebaikan untuk saya, saat itu saya mulai diberi petunjuk oleh Allah, saat itu saya mengambil air wudhu dan saat itu saya mulai sholat. Subhanallah. Artinya bapaknya berdoa langsung dikabulkan oleh Allah di daerah lain. Jangan pernah remehkan doa untuk anak dari orang tua. Jangan pernah remehkan. Banyak-banyak berdoa. Jangan pernah bosan-bosan. Terutama di tempat mustajab, terutama di Mekah. Ini saya dapatkan dan ini adalah warisan para salafus saleh. Jika engkau punya hajat, berdoalah banyak-banyak di Mekah. Ketika di Masjidil Haram, jangan lepas doa. Banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, kata sang anak, saat bapak saya berdoa kebaikan untuk saya, saat itu Allah kabulkan, saat itu saya dapat petunjuk. Ini menunjukkan bagaimana agungnya doa di dalam agama Islam. Ya, agungnya doa dalam agama Islam. Kemudian pelajaran dari minta hujan itu kan. Awalnya kan minta hujan, kemudian ternyata hujannya kebanyakan. Kemudian minta dikesampingkan hujannya. Maka ini pelajarannya adalah agar berdoa dengan sesuatu yang baik bagi kita. Karena kadang-kadang berdoa dengan sesuatu yang kita inginkan tidak bagus bagi kita. Makanya Syekh Abdul Razak juga mengatakan, kalau engkau punya keinginan banyak, kemudian punya kegelisahan yang banyak, daripada engkau runut satu-satu, berdoa kepada Allah sebagaimana doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan remehkan itu doa, karena itu doa mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Karena sebagian orang kadang-kadang ada yang merinci. Ternyata rinciannya ada yang ketinggalan. Ada rinciannya yang tidak sesuai dengan tidak cocok bagi dirinya. Ada yang seperti itu. Ya. Ada orang minta kesehatan begini. Ternyata Allah tidak kasih kepada dia. Karena kalau dia sehat, dia kafir. Ayo pilih mana? Ya. Apakah dia disehatkan oleh Allah kemudian kafir, atau dia mempunyai penyakit tetapi dia beriman? Kalau ulun pilih beriman sehat. Ini pada ikhwan dirahmati Allah. Kadang-kadang ada seperti itu. Inna min ibadi man law sahhahtu jismah la afsadathu sihhah. Ada dari hamba-hambaku kalau aku berikan dia kesehatan, maka kesehatannya merusak imannya. Wa inna min ibadi law aghnaytuhu la afsadathu al-ghina. Ada dari hamba-hambaku bilang, kalau seandainya aku berikan kekayaannya merusaknya. Maka ketika diberikan kecukupan, tidak terlalu kaya, maka itulah mungkin yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini sunnah berdoa, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kita, jangan turun hujan langsung kepada kita. Ini boleh berdoa sebagaimana doa Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian kisah yang kedua sebagai dalil adalah ketika 70 orang yang masuk surga tanpa hisab. 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang pertama sifatnya la yastarqun, tidak minta diruqyah. Yang kedua la yaktawun, tidak mengobati dengan pengobatan kai. Pengobatan kai itu adalah memasukkan memasukkan paku dari besi, kemudian dimasukkan ke dalam tubuhnya, ke dalam tubuh seseorang. Nah, ini membuat akhirnya dia penyakit diobati dengan kai. Ini seperti ini contohnya. Ya, jadi besi dipanaskan kemudian ditusuk-tusukkan ke dalam anggota tubuh. Ini kai. Ini tidak diperbolehkan karena menyakiti tubuh. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dengan tidak merasa bernasib sial terhadap apa yang dilihat dan apa yang didengar. Yang keempat, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang menjadi inti pembicaraan? Kemudian ada seorang sahabat yang bernama Ukasyah bin Mihsan, minta didoakan agar menjadi penghuni surga yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, mana tawassul yang ketiga? Minta didoakan. Ukasyah minta didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hadis tentang Uwais Al-Qarani. Ini adalah sayyidut tabi'in, afdalut tabi'in. Seorang tabi'in yang melihat sahabat dan beriman dan mati dalam keimanan yang paling afdal. Uwais Al-Qarani berasal dari Yaman, berasal dari Qaran, dan dia berbakti kepada orang tuanya, ibunya, dan dia dulu mempunyai penyakit, yaitu penyakit kulit belang. Kemudian setelah itu Allah sembuhkan gara-gara dia berbakti kepada orang tuanya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat, jika kalian menemui Uwais berasal dari Yaman, dari kabilah Qaran, maka berdoalah, minta kepada Uwais agar mendoakan kalian mendapatkan ampunan. Bayangkan sahabat Nabi diperintahkan untuk minta didoakan oleh Uwais. Bukan sembarangan orang berarti. Atas wahyu dan disebutkan namanya. Dan subhanallah, penjelasan dari para ulama, Uwais ini, akibat hadis inilah Umar bin Khattab setiap kali datang kafilah dari Yaman, beliau bertanya, adakah afikum Uwais? Adakah di antara kalian yang bernama Uwais? Adakah di antara kalian yang bernama Uwais? Ditanya terus sampai ketemu orang. Engkaukah Uwais? Engkaukah berasal dari Yaman? Engkaukah berasal dari Qaran? Kata Uwais, iya. Asalnya orang pada tidak tahu, asalnya dia biasa-biasa saja. Kemudian karena dicari oleh Umar bin Khattab, akhirnya dia terkenal. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu minta agar didoakan, diampuni dosanya oleh Allah. Minta didoakan oleh Uwais. Uwais menolak agar orang tidak tahu. Nah, ini sebenar-benar wali Allah Subhanahu wa taala, bukan malah ngaku-ngaku wali. Ya. Bukan malah dia ngaku-ngaku wali. Uwais tidak mau. Tidak mau mendoakan agar dia tidak terkenal. Akhirnya Uwais Al-Qarani kemudian pulang ke negeri Yaman. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, setelah itu ada seseorang yang memperhatikan. Senantiasa Umar berkata seperti itu, apakah di antara kalian ada Uwais? Apakah di antara kalian ada Uwais? Ternyata dia cari Uwais dari Yaman, dari Qaran, dia ikuti. Kemudian kata orang tersebut kepada Umar bin Khattab, saya tahu Uwais. Kata Umar bin Khattab, bilang kepada dia agar mendoakan saya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saya. Subhanallah. Seorang sahabat begitu gigihnya demi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian orang tersebut datang kepada Uwais di Yaman. Kata Uwais, kata orang tersebut, saya tahu apa yang terjadi antara engkau dengan Umar bin Khattab.
mengingatkan kejadian yang awal. Engkau dimintai doa tapi engkau enggak mau. Saya tahu apa yang terjadi antara engkau dengan Umar. Kemudian Uwais mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni Umar bin Khattab. Nah, sudah didoakan berarti. Kemudian Uwais pergi dari tempat tersebut menghilang. Nah, ini wali Allah yang sebenarnya, bukan yang ngaku-ngaku. Semakin tersembunyi, semakin wali Allah Subhanahu wa taala. Bukan semakin gila, semakin wali. Ini para ikhwan yang dirahmati. Ini kisah Uwais Al-Qarani menarik juga bagi para santri. Kunci keberkahan hidup adalah berbakti orang tua. Berbakti kepada orang tua kunci keberkahan. Karena disebutkan bahwasanya di dalam cerita itu, engkaukah orang yang berbakti pada orang tua? Dahulu engkau memiliki penyakit kulit, kemudian Allah sembuhkan, tersisa hanya sekitar 1 dirham saja. Kata Uwais, iya. Dia tidak bisa bohong. Ini menunjukkan bahwa bakti orang tua adalah keberkahan. Salah satu berkahnya doanya kabul. Salah satu berkahnya jarang garing. Orang yang senantiasa bakti kepada kedua orang tua. Maka selama masih ada, jangan sampai terlambat. Berbaktilah pada kedua orang tua. Karena kalau sudah tidak ada, maka sangat terbatas bakti kita kepada kedua orang tua. Terutama apabila mereka sudah tua, semakin tua, maka hiduplah bersama dengannya. Taatilah mereka selama bukan maksiat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan inilah 3 cara bertawassul yang disyariatkan. Yang pertama dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua dengan menyebut amal saleh. Yang ketiga dengan minta doa orang-orang saleh. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kepada jemaah, saya akan bacakan pertanyaan yang berkaitan dengan tema terlebih dahulu, sebab kemudian di luar tema. Yang pertama, bertawassul dengan amal soleh tersebut, apakah boleh diulang-ulang dalam setiap doa atau hanya sekali-kali saja digunakan, seperti terdapat dalam cerita 3 orang tersebut. Dan apabila diulang-ulang, apakah bisa terkena ujub? Ya, tidak boleh diulang-ulang dan tidak terkena ujub, insyaallah taala. Kenapa? Karena dia bertawassul dengan amal soleh yang dia anggap paling ikhlas dengan amal tersebut. Ya, boleh diulang-ulang dan tidak menunjukkan kepada ujub. Wallahu a'lam. Ya, dan yang berikutnya Ustaz, ini nyambung dengan yang pertama. Apakah hal tersebut tadi yang menunjukkan amal soleh dianjurkan atau diperbolehkan saja? Dan apakah ini termasuk mungkin kebaikan yang pernah kita kerjakan? Tidak termasuk mengungkit kebaikan, tetapi kita ingin bertawassul dengan amal saleh. Yang diharamkan mengungkit kebaikan sebagaimana dalam ayat la tubtilu a'malakum bil manni wa la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan pahala sedekah kalian dengan man, yaitu sikap mengungkit-ungkit pemberian. Ini apabila diungkit-ungkit pemberian di hadapan orang yang kita sedekahi, itu yang tidak boleh. Sedangkan kita mengungkit-ungkit amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak mengapa. Allah. Berikutnya Ustaz, langsung pada pertanyaan, bagaimana caranya agar kita selalu merasa diawasi oleh Allah? Saya hanya bisa mengingat Allah pada saat ini waktu, masih belum itu setiap saat. Bismillah, alhamdulillah. Salah satu cara untuk merasa diawasi selalu oleh Allah adalah dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seperti mengenal ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Bahwa Allah mengetahui yang telah lalu, Allah mengetahui yang sedang terjadi, Allah mengetahui yang akan terjadi, bagaimana terjadi, jikalau terjadi, Allah mengetahui. Maka kita akan muraqabah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala
kita mengenal bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Apakah dia tidak mengetahui bahwa Allah melihatnya? Kemudian juga ayat wa taqallubaka fis sajidin, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu kerjakan bersama orang-orang yang sujud. Surat Asy-Syu'ara ayat 219. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dialah Allah yang melihat kamu ketika kamu berdiri salat dan melihat kamu ketika kamu bergerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Allah tahu. Jadi meyakini Allah Maha mengetahui, mengagungkan bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar. Ini kita akan muraqabah. Kita akan muraqabah. Yang kedua, meyakini janji-janji Allah apabila seseorang merasa diawasi oleh Allah. Contoh misalkan janji Allah, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi siapa yang takut kepada Allah, kepada kedudukan Allah, maka baginya mendapatkan 2 surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh keistimewaan tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam surat An-Nazi'at, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun yang takut kepada kebesaran Allah dan menahan diri dari keinginan hawa nafsu, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Jadi ingat keutamaan-keutamaan merasa muraqabah. Termasuk keutamaannya yang kita baca tadi hadisnya, yaitu seseorang akan dihilangkan kesulitan-kesulitan permasalahan hidup kalau dia muraqabah. Kesulitan-kesulitan permasalahan hidup. Contoh yang orang tadi, ya Allah, saya memiliki anak paman yang saya cintai karena Allah, yang saya cintai dan saya ingin menggaulinya. Kemudian dia diingatkan, takutlah engkau kepada Allah. Lalu dia tinggalkan harta dan cintanya. Tidak jadi dia berzina karena takut kepada Allah. Akhirnya batunya bisa bergeser dan dia bisa keluar. Ini menunjukkan bahwa muraqabah keistimewaannya adalah menghilangkan kesulitan hidup. Menghilangkan kesulitan hidup. Dan masih banyak keistimewaan-keistimewaan daripada muraqabah, yaitu masuk surga Aden. Ya, Jannatu Adnin, Jannatu Adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Dzalika liman khasyiya rabbah. Surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dia kekal abadi di dalamnya. Itu bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu beberapa cara. Jadi yang pertama mengenal Allah agar merasa takut kepada Allah. Mengenal bahwa Allah Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mendengar. Ada kisah para ikhwah, ini juga bagi santri kalau seandainya pulang kadang-kadang ke rumah ya, dalam waktu libur. Sebagian orang yang main HP dan dia bermaksiat dengan HP-nya, dia tutup pintu. Apabila ada di luar kamarnya atau di luar ruangannya sesuatu pergerakan, suatu suara, maka dia langsung sembunyikan. Karena takut ketahuan. Suatu ketika ada orang seperti itu, dia main HP, melihat HP yang haram, ya, musik kah, tontonan yang haram kah, ada suara di luar sana, lalu dia sembunyikan, lalu dia keluar. Ternyata di luar apa? Kucing yang sedang meraut pintu. Dia langsung tersadar, Subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha agung.
Saya lebih takut kepada kucing dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita dari Syekh Abdul Razak. Sampai sebegitunya orang hinanya tidak muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi melihat yang haram sampai begadang sampai pagi. Beliau juga menceritakan begini. Beda antara dua manusia. Di malam hari ada yang satu pegang HP, ada yang lain juga pegang HP. Yang satu pegang HP untuk membaca doa bacaan sebelum tidur karena dia belum hafal. Yang nanti kalau sudah kelamaan dia akan hafal, dia tinggalkan HP. Dengan orang yang memegang HP dan melihat yang haram-haram sampai tertidur. Dua hal ini syattana bainahum. Berbeda antara keduanya. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati Allah. Terutama bagi para santri yang mungkin di pesantren dia bisa tertahan untuk tidak melihat. Tapi ketika di rumah karena tidak pernah melihat, akhirnya seperti kuda keluar dari kandangnya. Sangat liar. Nah, ini berbahaya. Ya, harus merasa takut kepada Allah. Cara yang kedua, mengingat keutamaan dari ibadah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang ketiga adalah mengingat bahaya akibat tidak muraqabah, yaitu su'ul khatimah. Seseorang tidak tahu Allah wafatkan orang tersebut di atas apa. Apakah sedang bermaksiat ataukah tidak. Mengingat su'ul khatimah. Jangan-jangan saat bermaksiat tidak muraqabah, maka dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala di atas maksiat. Sebagaimana hadis tentang istidraj, "Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda 'ala ma yuhib wa huwa muqimun 'ala ma'asi fa'lam annahu istidraj." Jika engkau melihat Allah memberi kepada seorang hamba nikmat yang dia sukai, padahal dia bermaksiat, ketahuilah itu adalah istidraj. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idahum mublisun. Sampai mereka gembira dengan apa yang kami beri, tapi mereka balas dengan maksiat, maka kami ambil nyawanya tiba-tiba dalam keadaan bergelimang dosa sambil mendapatkan nikmat. Nah, itu termasuk daripada su'ul khatimah. Nah, ini banyak pertanyaan masuk, tapi mungkin kita dahulukan yang sudah masuk. Berikutnya digabungkan dua pertanyaan. Apakah bertawasul kepada orang tua atau minta doa kepada orang tua termasuk tawasul yang boleh? Yang kedua, bagaimana juga kisah para sahabat Nabi ketika Rasulullah SAW wafat, mereka bertawasul kepada paman Nabi Abbas doa. Baik. Bertawassul dengan doa orang tua, iya ini salah satu mustajab. Doa orang tua sangat mustajab. Rasulullah SAW bersabda, "Salathun la syakka fihinna." 3 doa, salasu da'awatin la syakka fihinna. 3 doa yang dikabulkan, tidak ada keraguan di dalamnya. Salasu da'awatin mustajabat la syakka fihi. 3 doa yang dikabulkan, tidak ada keraguan di dalamnya. Salah satunya adalah da'watul walid, doa orang tua untuk anak. Sebagaimana kisah yang saya sebutkan tadi. Doa orang tua untuk anak. Jangan sampai malah kebalikannya, mendoakan keburukan untuk anak atau atas anak. Enggak boleh. Ya. Sabar-sabar dengan seseorang mendoakan anaknya. Jangan sampai lisannya malah mendoakan keburukan untuk anak. Kemudian bagaimana doa para sahabat kepada Allah agar kemudian bertawassul dengan pamannya. Nah, kita katakan ini bukan tawassul yang mencari perantara antara dia dengan Allah, tetapi ini bertawassul minta doa orang soleh yang masih hidup. Minta orang soleh mendoakan orang soleh yang masih hidup mendoakan. Jadi bukan berarti minta perantara, menjadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ada perantara, tidak.
tetapi termasuk daripada minta doa orang soleh, yaitu paman Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Wallahu a'lam. Ini penulis atau penanya ini didoakan agar bisa umroh setelah mengenai tentang Syahrul Rajab tadi. Kita doakan beliau. Kemudian Agar apa? Agar didoakan bisa umroh. Yang kedua, atau pertanyaannya pertama adalah apa makna wasilah dalam doa setelah azan? Yang kedua, kalau kita tawasul dengan amal soleh, apakah pahala amal tersebut apa? Rasulullah SAW mengajarkan kita doa saat setelah azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatul qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Yang artinya, ya Allah, rabb hadhihi da'wati tammah, Rabb yang memiliki panggilan-panggilan yang sempurna ini, wassalatil qa'imah, dan yang memerintahkan salat-salat yang ditegakkan. Ati, berikanlah kepada Nabi Muhammad SAW al-wasilah. Al-wasilah di sini adalah sebuah kedudukan di surga yang paling tinggi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-wasilah adalah manzilatun rafi'ah fil jannah, kedudukan yang surga yang paling tinggi. Maka kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memohon kepada Allah agar Rasulullah mendapatkan wasilah. Siapa yang memintakan kepada Allah untuk Rasulullah mendapatkan wasilah, halat lahu syafaat yaumil qiyamah, maka halal baginya syafaat pada hari kiamat. Apa maksudnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti datang kepada Allah, ya Allah, ampuni orang yang memintakan wasilah untukku, ampuni dosanya. Itu namanya halal syafaatnya untuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuknya. Kemudian kalau seandainya menyebutkan amal saleh di dalam doa, apakah berkurang pahalanya? Tidak. Sekali lagi tidak. Itu adalah diperbolehkan dalam agama Islam dan tidak mengurangi pahala. Wallahu a'lam. Dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat yang mulia, semoga yang belum pernah berumrah, berhaji, ataupun yang sudah berumrah, berhaji dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berumrah. Nah, lanjut tentang doa, Ustaz, apakah boleh berdoa dengan mengatakan insyaallah di dalam doa? Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza da'awtallaha fa'zimil mas'alah. Jika engkau berdoa kepada Allah, maka bulatkanlah tekadmu dalam berdoa. Dan janganlah mengucapkan Allahumma ighfirli in syi'ta. Ya Allah, ampuni aku jika engkau menghendaki. Fa innallaha la mukriha lahu. Karena Allah tidak ada yang bisa memaksanya. Allah tidak ada yang bisa memaksanya. Jadi ketika orang berdoa, ya Allah, ampunlah dosaku jika engkau menghendaki, seakan-akan dia memaksa Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah mengampuni dosa orang tersebut dengan paksaan jika engkau menghendaki. Enggak, Allah terserah mau mengabulkan atau tidak. Makanya tidak boleh berdoa dengan mengucapkan insyaallah. Ya, tidak boleh berdoa dengan mengucapkan insyaallah. Ya Allah, sembuhkan penyakitku insyaallah. Enggak boleh. Tapi ya Allah, sembuhkanlah penyakitku, amin. Seperti itu, tidak diperbolehkan. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa tidak mengapa mengucapkan insyaallah dalam berdoa, karena kalau seandainya itu adalah kabar, maka kita katakan lebih baik dijauhi, karena Rasulullah SAW melarang mengucapkan doa Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah, ampuni aku jika engkau menghendaki. Ini enggak boleh. Mau dia dalam bentuk kabar atau tidak, lebih baik dijauhi doa seperti itu. Sebutkan saja doa Allahumma ighfirli ya ghafur, Allahumma ighfirli wahai ghafur, ampunilah dosaku. Nah, itu lebih utama. Wallahu a'lam. Baik, ini pertanyaan berhubungan dengan kajian sebelumnya, Ustaz, dan mungkin ini pertanyaan terakhir bisa saya bacakan saja. Nah, banyak pertanyaan cuma di luar tema dan agak kemana-mana pembahasannya nanti. Jadi mungkin kita cukupkan pada pertanyaan terakhir ini, karena waktu juga sudah menunjukkan
berziarah kubur, seorang tuh berbicara seolah-olah mengajak bicara yang di kuburan. Bismillah, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us sum." Sesungguhnya engkau tidak memperdengarkan kepada orang yang mati. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Engkau tidak memperdengarkan kepada orang yang sudah dikubur. Artinya berdasarkan ayat ini, kita sebagai seorang muslim, maka tugas kita ketika berziarah kubur mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Itu saja yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat berziarah kubur. Adapun mukhatabatu ahli kubur, berbicara dengan penduduk kubur, bercengkrama dengan penduduk kubur, maka wallahu alam belum ada syariat yang menunjukkan akan hal tersebut. Memang ada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa mereka mendengar suara-suara sendal orang-orang yang bepergian dari setelah menguburkan mayat tersebut. Maka mayat tersebut benar-benar mendengar suara-suara sendal. Ada juga hadis mengatakan bahwa mayat akan mengenal siapa yang menziarahinya sebagaimana dia mengenal di dunia. Tetapi hadis tersebut menunjukkan kabar bahwa si mayat mendengar. Bukan hadis tersebut menunjukkan bahwa boleh kita berbicara dengan si mayat tersebut. Paham maksud saya? Jadi hadis-hadis itu menunjukkan, hadis yang pertama menunjukkan bahwa kita tidak bisa memperdengarkan orang yang ada di dalam kubur. Ya. Yang kedua, orang yang di dalam kubur bisa mendengar apa yang kita ucapkan, dan juga sendal-sendal, suara sendal orang-orang yang menziarahinya dan orang-orang yang habis menguburkannya dia dengar. Tetapi itu semua tidak menunjukkan bahwa disyariatkan untuk ngobrol dengan para penghuni kubur. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sependek pengetahuan saya tidak pernah ngobrol dengan penghuni kubur. Kalaupun ada riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah ngobrol dengan penghuni kubur atau sekedar memanggil dengan penghuni kubur, bukan berarti boleh meminta kepada orang yang di dalam kubur. Berdoa kepada orang yang di dalam kubur tidak boleh. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan, semoga yang disampaikan bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.